Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang pelajar SMK di Bandar Lampung tewas saat terlibat tawuran. Kawanan begal motor pelajar perempuan di Lampung Tengah diringkus. Harga beras melambung, Menteri Perdagangan janjikan beri subsidi harga beras. Saya rasanya kalau memang bangsa barang-barang pada naik ini ya kita masyarakat kecil ini kayak keberatan gitu Pak, tolong. Dengan wajah sedih dan hampir menangis, wanita bernama Maimanah ini menceritakan keluhannya terkait tingginya harga beras saat ini. Saat ditemui di Pasar Tugu, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Selasa siang, Maimanah menyatakan keberatan dengan harga beras yang mencapai Rp13.000 per kilogram, sebab pengeluarannya kian membengkak. Maimanah merupakan salah satu penerima beras bantuan dari pemerintah. Ia terpaksa membeli beras kualitas biasa untuk dicampur dengan beras bantuan sebelum dimasak. Tujuannya supaya beras yang dibeli di pasar dengan harga terjangkau rasanya tetap enak. Saya kayaknya ngeluh, rasanya nggak sanggup kayaknya Pak. Rasanya kayak mana gitu, namanya kita sekarang kemarin dikasih beras dari kelurahan sampai dicampur kita juga Pak. Sama yang baru sama ini? Yang baru. Kalau memang istilahnya nggak dicampur, kita rasanya kayak mana gitu beras. Kalau bisa kayaknya itu harganya Pak. Lain dengan keluhan Rosmina, warga Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Ia yang biasa mengonsumsi beras premium, kini turun kelas dengan membeli beras medium, karena harga beras premium tembus Rp17.000 per kilogram. Ya, sangat berat sekali kalau sama jatuh sampai 17.000 kayak gitu ya Om. Kalau bisa sih 10.000. Nah, mensiasatinya seperti apa Bu? Ya mensiasatinya itu dengan kita campur loh. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Bandar Lampung pada Senin siang lalu menyatakan akan mensubsidi harga beras. Pemerintah melalui Bulog akan menjual harga beras paling tinggi Rp10.000 per kilogram. Sekarang kan gabah itu udah lebih dari harga patokan kan boleh sekarang. Itu setelah saya sampai ke Presiden akhirnya bisa dirubah. Kalau dulu kan 5.000 misalnya lebih nggak boleh. Sekarang boleh. Jadi paling murah 4.950 paling murah. Tapi 6.000 boleh dibeli, 7.000 boleh dibeli. Begitu juga beras. Dulu kan paling tinggi 8.000 sekian. Sekarang 10.000 boleh dibeli, 11.000 boleh dibeli. Pemerintah jualnya nanti akan tetap 10.000 sekian. Tingginya harga beras telah terjadi sejak lama yang disebut-sebut dampak kemarau akibat petani banyak gagal panen. Warga mendesak pemerintah segera menurunkan harga beras. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Puluhan hektar tanaman cabai dan sayur mayur di Desa Sungai Luar dan Bedaro Indah, Kecamatan Menggala Timur, Tulang Bawang gagal panen. Sebagian besar tanaman cabai dan sayur mayur mati dampak kemarau. Sedangkan ada beberapa tanaman cabai tidak mati, namun tanaman tidak tumbuh subur. Pohon cabai layu dan buah cabai mengering di pohon. Untuk ini pendingin hasil. Rusaknya tanaman cabai dan sayur mayur di daerah ini karena kekurangan air, irigasi yang jadi andalan warga untuk mengairi kebun mengering. Kalau nanam belakangan, kadang baru metik 2-3 kali udah kekeringan, jadi buahnya juga udah nggak ada, turun semua kembangnya karena akibat cuaca panas ini nggak tahan. Untuk kondisinya Pak, kondisi cabainya seperti apa sekarang? Ya, sekarang kondisinya kalau siang ya layu semua loh. Ya kalau kerugiannya ya mungkin kalau per petani ya
tahun ini banyak yang rugi itu. Yang pasti 2024. Warga dan pemerintah desa Bedaro Indah mendesak Pemda setempat segera menormalisasi irigasi. Ini supaya tanaman mereka tidak kekurangan air saat kemarau mendatang. Ke pemerintahan baik itu kabupaten ataupun pusat ya minta bantuannya untuk normalisasi kanal baik itu dana DAK ataupun dana kabupaten untuk seterusnya. Untuk saat ini Bu, kondisinya seperti apa Bu kalau terdampak kekeringan ini? Untuk saat ini petani ya memang kebingungan karena mau nyedot juga air nggak ada, kering. Dampak matinya tanaman cabai dan sayur mayur tersebut, para petani merugi hingga puluhan juta rupiah. Seperti diketahui, modal menanam cabai tinggi, sebab menanam cabai dan sayur mayur membutuhkan pupuk dan obat-obatan yang banyak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Mana normalisasi kanal ini? Puluhan mahasiswa dan dosen perguruan tinggi Institut Teknologi Sumatera atau ITERA Senin siang menggelar sholat istisqa meminta hujan. Sholat digelar dengan khusyuk di halaman Masjid Raya At-Takwir di dalam lingkungan kampus ITERA. Di Bandar Lampung dan Lampung Selatan sudah lebih dari 3 bulan tidak ada hujan yang berdampak pada krisis air bersih. Dampak lainnya maraknya bencana kebakaran lahan. Awalnya muncul di beberapa perumahan beberapa dosen, beberapa tendik yang memang nggak pernah muncul hujan, tidak pernah dipenuhi hujan. Nah, jadi dari inisiasi itu maka Masjid Raya At-Takwir ITERA menyelenggarakan sholat istisqa dan disupport oleh pimpinan serta dosen dan tendik seluruh sivitas yang ada. Ini bagian dari edukasi Sivitas Akademika ITERA kepada mahasiswa, kepada lingkungan, dan ini bagian dari pengabdian kami kepada lingkungan. Karena pesan singkat dari khutbah tadi itu mengembalikan fungsi lingkungan yang memang harus kita perbaiki bersama, bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama. Sholat istiqo juga merupakan bentuk pengabdian Sivitas Akademisi ITERA yang memberikan edukasi pentingnya keseimbangan lingkungan untuk keberlangsungan hidup. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Musim kemarau jadi berkah bagi para penjual air keliling, sebab banyak sumber warga yang mengering. Salah satunya Saidi, penjual air keliling di sekitar Pasar Dekon, Kota Bumi, Lampung Utara. Sengatan panasnya matahari tidak menyurutkannya mendorong gerobak. Sekali berangkat, ia membawa 6 jerigen kapasitas 20 liter air. Air dagangannya cepat habis karena banyak permintaan warga. Dalam sehari, Saidi mengatakan bisa menjual air bersih hingga 50 jerigen. Harga air bersih Rp4.000 per jerigen dengan pelayanan sampai dituangkan ke ember di rumah pelanggan. Lakunya itu ya 3,5, paling tinggi 4.000. Ini omset per harinya berapa Pak dari menjual air ini Pak? 25 jerigen. Kalau sepi ya biasa hujan angin juga masih tetap lah, 1-2 masih laku. Saidi berjualan air hanya di sekitaran Pasar Dekon saja. Saidi tidak melayani permintaan air bersih dari daerah lain karena keterbatasan tenaganya yang sudah tidak mudah lagi. Saat kemarau, Saidi kebanjiran pesanan air bersih. Namun saat musim hujan, dalam sehari paling banyak ia menjual sekitar 3 gerobak air saja. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.